melihat suatu potongan video, sempat heboh mungkin di tempat kita di Aceh, ada orang berpakaian dengan pakaian Islam, masuk ke toko, minta sumbangan. Ya dikasih 1.000, marah-marah. Subhanallah, ini sesuatu yang sangat memalukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah didatangi oleh seorang badui. Ya. Kemudian badui ini meminta uang kepada Syekh. Dan Syekh memberikan apa yang ada di kantong beliau. Hanya beberapa real saja diberikan kepada Syekh. Kemudian Syekh rahimahullah, kemudian badui ini namanya badui. Badui tahu ya, orang enggak punya ilmu. Dia marah-marah. Karena diberikan uang sedikit saja. Atau melihat bisa bedakan mana yang namanya badui, mana yang namanya ulama. Iya, ketika badui ini marah, apa kata Syekh? Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Iya. Nah si badui ini semakin marah. Kata murid-murid Syekh yang hadir di majelis Syekh, tidaklah kami melihat badui ini semakin memuncak kemarahannya. Syekh rahimahullah semakin apa? Semakin memelankan suaranya. Nah kalau Syekh Ibnu Utsaimin juga marah-marah, ya nggak ada beda sama badui. Badui wajar, nggak punya ilmu, nggak belajar agama, wajar dia kasar. Lah Syekh Ibnu Utsaimin kalau juga kasar seperti badui ini, ya nggak ada faidah ilmu yang dia dapatkan. Kan seperti itu. Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita melihat mana orang yang dikatakan sebagai alim dari ulama, mana orang-orang yang hanya memakai pakaian ulama saja. Iya, padahal juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu malul muslim illa bitibin nafs. Tidak halal darah seorang muslim kecuali apa yang membuat dia rela dan membuat dia ridha. Ya, makanya kalau seandainya mereka belajar agama sedikit saja dari sumbernya, belajar agama sedikit saja dari sumber Al-Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan faham. Tetapi wallahu alam apa yang dipelajari oleh mereka? Iya, ini hadis begitu jelas, tidak halal harta seorang muslim kecuali apa? Apa yang membuat dia rela, apa membuat dia ridho. Lah kalau dia relanya 100 rupiah, itu sudah 100 rupiah. Iya, dan selanjutnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harta orang kafir itu, harta orang kafir itu menjadi halal buat kita kalau seandainya terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi tersebut ketika dia kalah perang, hartanya menjadi rampasan, harta rampasan. Dan yang membagikannya juga adalah pemimpin. Bukan setiap orang ngambil-ngambil harta rampasan perang. Lah sekarang Indonesia bukan sedang perang. Orang-orang kafir yang berbisnis di negara kita bukan kafir harbi. Sehingga terjaga harta mereka, terjaga nyawa mereka. Mafhum di sini? Jelas ya? Iya. Dan selanjutnya perkara yang ketiga telah tercela dalam Islam. Hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW, orang-orang yang mereka meminta-minta, ya, dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak memiliki apa? Memiliki daging di mukanya, kecuali meminta sesuatu yang ada maslahat untuk umum. Maslahatul dakwah, maslahatul jihad telah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Ya, meminta-minta untuk memperkaya diri. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah perkara yang tercela dalam Islam, nggak dibolehkan. Ya, dan ini tentunya tidak mewakili Islam sama sekali. Ya, Rasulullah SAW, untuk melihat bagaimana beliau sangat menjaga kemurnian Islam, sangat menjaga kemuliaan Islam. Jangan sampai orang memandang Islam itu dengan pandangan yang jelek. Ketika datang Dzul Khuwaisirah, disebutkan hadis di Sahih Bukhari. Ketika Dzul Khuwaisirah berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Bersikap adillah engkau ya Muhammad. Sesungguhnya aku tidak melihat keadilan yang ada pada diri engkau.
Ini perbuatan tercela atau tidak? Perbuatan yang sangat tercela, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasul. Iya, yang Dajjal saja, Dajjal disebutkan dalam Sahih Muslim, di akhir Sahih Muslim. Ya, ketika Dajjal bertemu dengan sekelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia bertanya, apakah Muhammad sudah datang? Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertanya, apakah orang-orang Arab beriman kepada Muhammad? Kemudian kata Dajjal, sungguh sangat bahagianya mereka kalau seandainya beriman kepada Muhammad. Sungguh beruntung mereka kalau seandainya mereka beriman kepada Muhammad. Siapa yang mengatakan? Dajjal. Ia akan menjadi pimpinan kesesatan nanti di akhir zaman. Dia tahu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki ya yang ibadahnya sangat luar biasa, tapi berani berbicara kepada Rasul dengan ucapan yang sangat lancang. Ya. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Jangan, kata Nabi. Anda perhatikan bagaimana Rasulullah mempertahankan kewibawaan beliau sebagai seorang Nabi, kewibawaan beliau sebagai seorang Rasul. Iya, kata Rasulullah, jangan. Nanti manusia menganggap Muhammad itu telah membunuh sahabatnya sendiri. Akan jelek citra Islam. Ini gimana agama Islam? Ini kan dia berjihad bersama si Muhammad. Dia sholat bersama Muhammad. Kok dibunuh sendiri sahabatnya? Orang kan nggak tahu kalau dia itu munafik. Orang di luar sana kan nggak tahu kalau dia orang yang bejat. Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Yang mereka tahu dia sholat bersama Muhammad, jihad bersama Muhammad, ya sahabatnya Muhammad. Kok bisa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Ini dijaga oleh Rasulullah SAW. Beliau ya mempertaruhkan kewibawaan beliau, mempertaruhkan kenabian beliau untuk menjaga kemurnian Islam agar Islam itu tidak dipandang jelek. Maka kita sebagai seorang muslim dan setiap muslimah wajib bagi kita untuk menjaga keindahan Islam ini. Jangan perbuatan-perbuatan konyol yang kita lakukan yang kemudian orang menganggap itu bagian dari Islam.